Nah, ini azoxystrobin. Ini apa ini? Klorotalonil. Ini klorotalonil. Ini apa nih? Kalsium. Ini kalsium. Yang ini Sulfur. sulfur. Kalau ini apa nih? Kalium hidroksida. Kalium hidroksida. Itu Ini perekat ya. Dan ini pupuk MKP. pupuk MKP. Bakterisida mana nih bakterisida? Sudah habis semalam diaplikasikan. Sudah habis diaplikasikan. Metiltiofanat mana nih metiltiofanat? Sudah habis juga. Sudah habis juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Saat penyakit patek menyerang, bisa menyebabkan penurunan jumlah produksi yang secara otomatis bakal sayang banget karena nggak bisa dijual dengan harga yang normal. Pertanyaannya, ada nggak sih cara dalam mengatasi patek atau penyakit antraknosa ini? Maka jawabannya ada loh ya sahabat tani, kalau kita tuh tahu bagaimana perlakuannya. Karena kalau kita tuh hanya nerka-nerka kayak gitu loh, ketika penanganan yang kita lakukan itu kurang berefek atau bahkan tidak berefek sama sekali, pasti bakal mubazir banget ya nggak sahabat tani, dan itu tuh sayang banget ya nggak. Dan pada video kali ini kita bakal bahas bersama 5 cara hemat dalam mengatasi patek atau antraknosa bersama saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro dulu. BIM. Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol jempolnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Dan berikut 5 cara hemat dalam mengatasi patek atau antraknosa. Kita mulai dari yang pertama, yaitu soal pestisida. Pestisida adalah suatu zat yang digunakan untuk mencegah, mengendalikan, hingga membunuh organisme pengganggu tanaman kita. Dan beberapa di antaranya itu misal fungisida dan juga bakterisida gitu ya sahabat tani. Dimana fungisida digunain buat mencegah, mengendalikan, dan juga mengatasi pengganggu tanaman jenis jamur. Sedangkan bakterisida, nah dari nama aja kelihatan ya sahabat tani ngendalin apa? Bakteri ya enggak? Nah, sekarang coba simak tayangan saya berikut ini. Nah, ini adalah gambar pengamatan saya menggunakan mikroskop kondisi cabai yang terkena patek atau antraknosa. Ternyata bukan cuma jamur loh ya isinya, tetapi juga ada bakterinya. Untuk itu, selain kita menggunakan fungisida, maka kita juga butuh namanya bakterisida. Ada beberapa bahan aktif yang bisa digunakan, dan berikut ini ya sahabat tani, daftarnya udah saya buatin. Silahkan. Pertama, cara kerja kontak dengan bahan aktif yaitu kode M1 yaitu tembaga hidroksida dan tembaga oksisulfat. Kode M3 yaitu propinep, mankozeb, metiram, dan juga sulfur. Dan terkhusus sulfur ya sahabat tani itu juga bisa loh jenis sulfur benzoat itu bisa. Serta kode M5 yaitu klorotalonil. Kemudian yang kedua yaitu cara kerja sistemik. Kode 1 yaitu benomil dan metiltiofanat. Kode 3 yaitu tebuconazol, difenoconazol, dan juga hexaconazol. Kode 4 yaitu metalaksil, kode 11 yaitu piraclostrobin dan juga azoxystrobin, kode 27 yaitu simoksanil, dan kode 40 yaitu dimetomorf. Jadi Anda bisa gunakan yang sistemik yaitu difenoconazol dan juga azoxystrobin pada merek Tandem atau Amistartop, atau boleh juga piraclostrobin dan juga metiram pada merek Cabriotop gitu ya sahabat tani, atau hexaconazol pada mereknya itu adalah Hexa. Nah, kita campurin dengan yang bahan aktif itu kontak gitu ya sahabat tani, itu misal klorotalonil pada merek misal nih Daconil kayak gitu ya sahabat tani, atau klorotalonil yang lainnya. Tetapi yang merek kayak Tandem atau Amistartop itu ya sahabat tani, nah itu jangan dicampur sama Cabriotop, atau juga kita tuh jangan juga nyampur sama Hexa kayak gitu ya sahabat tani. Kenapa coba? Karena sama-sama berkode 11 ya sahabat tani.
Dan kalau Anda tuh kepengen melakukan rotasi atau pergiliran dari jenis pestisida, maka pakai aja yang ada bahan aktif seperti metil thiofanat pada merek Topsin nggak gitu loh, atau Benomil pada merek Benlox kayak gitu ya sahabat tani, yang kita campurin sama Mancozeb pada merek Diten atau Antila atau merek lainnya gitu ya sahabat tani, atau dengan fungisida sulfur yang mereknya tuh misalnya Microtiol kayak gitu ya sahabat tani. Dan untuk yang kontak, nah itu Mancozeb dan juga sulfur itu juga sama loh, jangan sampai kecampur karena sama juga kodenya, yaitu apa, M3 gitu ya sahabat tani. Dan terus soal merek gitu ya sahabat tani, nah ini tuh cuman contoh aja kok, silakan siapa tahu nih di tempat Anda kayak gitu loh nggak ada yang saya sebutin tadi, maka cari aja yang sama bahan aktifnya, oke? Dan untuk bakterisida bisa Anda tuh pakainya tembaga hidroksida pada merek Kopset 77 kayak gitu loh, atau tembaga oksisulfat pada merek Kuproxat. Dan kalau kami kayak gitu ya sahabat tani biasanya nyampurin sama kalsium dalam satu kali aplikasi. Dan untuk interval penanganannya bisa kita lakuin antara 3 sampai 7 hari gitu ya sahabat tani, dengan sistem rotasi 1 1 1 1 kemudian 2. Dimana misal ya sahabat tani piraclostrobin, pilacrostrobin, pilacrostrobin, dan pilacrostrobin. Nah, baru yang kelima itu pakainya adalah metil thiofanat atau 121212. Misal pilacrostrobin, kemudian metil thiofanat, kemudian pilacrostrobin, kemudian metil thiofanat, kemudian pilacrostrobin, kemudian metil thiofanat. Kemudian yang kedua, soal kelembapan. Sudah pernah saya teliti loh ya sahabat tani menggunakan mikroskop Anthracnosa yang semula populasinya itu dikit banget. Nah, ketika dimasukin ke dalam air dan kita diamin selama 12 jam. Nah, ingat cuman 12 jam loh ya sahabat tani, maka populasinya tuh jadi banyak banget loh ya sahabat tani. Dan coba lihat pada gambar yang ini ya sahabat tani. Nah, ini tuh pada awal pengamatan. Dan ini, nah ini 12 jam ya sahabat tani, dan populasinya itu sampai banyak banget. Maka hati-hati loh ya sahabat tani, bagi Anda yang punya lahan itu berpotensi bakal ada genangan air. Bayangin coba ya sahabat tani, kalau misal ada jamur Coledotrichum kemudian ada pada genangan air di tempat Anda. Kemudian genangan air itu terdiam sampai 12 jam lebih kayak gitu ya sahabat tani. Dan kemudian apa? Hujan misalnya, kemudian sampai membleber kemana-mana. Maka ini penyebab yang membuat tanaman Anda tuh semuanya kena gitu ya sahabat tani, karena membleber tadi. Artinya kalau Anda tuh sudah tahu soal kelembapan dan juga genangan air ini, maka usahakan bedengan yang Anda tanami itu tinggi gitu ya sahabat tani, dan juga bumbun pada bagian lubang tanamnya supaya air tuh bisa langsung turun pada saluran drainase sehingga meminimalisir dari adanya air pada lingkungan perakaran tanaman Anda, oke? Kemudian yang ketiga itu soal pH air. Menurut BMKG yang diamati pada 52 tempat di Indonesia, kebanyakan pH air hujan itu berada pada angka 5 atau disebut juga dengan asam. Dan dari grafik ini kelihatan ya sahabat tani, bahkan di beberapa tempat ada yang pH-nya tuh rendah banget. Berapa coba? Di angka 4 loh. Dan tahu nggak Anda, baik jamur maupun bakteri itu tuh sangat-sangat suka dengan yang namanya kondisi pH asam, sehingga perkembangbiakannya tuh menjadi jauh lebih cepat dan juga banyak. Maka kalau Anda tuh sudah tahu yang kayak gini tadi ya sahabat tani, maka segera aja setelah hujan netralkan keasaman air itu dengan melakukan penyemprotan bahan yang ber-pH tinggi. Dan Anda bisa lakukan penyemprotan bakterisida berbahan tembaga hidroksida yang tadi ya sahabat tani, yang dicampurin dengan pupuk yang ada kandungan kalsiumnya, kalau bisa yang murni gitu ya sahabat tani. Atau kalau perlu Anda tambahin namanya KOH atau kalium hidroksida, itu nggak usah banyak-banyak, sekitar 1/4 sampai 1/3 sendok teh gitu ya sahabat tani per tangkinya. Tujuannya supaya bisa meningkatkan pH dari larutan semprot, oke? Kemudian yang nomor 4, soal pemupukan. Hujan merupakan proses alam di mana air turun dari langit karena adanya faktor tertentu.
Dan karena pada lapisan atmosfer itu juga terdapat kandungan nitrogen sebesar 78%, maka nitrogen tersebut bisa aja ya sahabat tani sebagian ikut terbawa sehingga hujan pada akhirnya juga memiliki kadar nitrogen di dalamnya. Artinya pemupukan yang ada kandungan nitrogennya itu boleh kok dikurangi gitu ya sahabat tani, atau bahkan dihentikan pada saat tempat kita tuh sering banget terjadi hujan. Dan perbanyak unsur hara fosfor dan juga kalium serta kalsium ya sahabat tani buat meningkatkan ketahanan dari tanaman kita. Dan Anda juga bisa lo campurin sama pupuk MKP atau pupuk lainnya yang berkadar fosfor dan juga kalium yang larut di dalam air dengan penyemprotan fungisida, misal yang tadi berbahan aktif metil tiofanat gitu ya sahabat tani yang mereknya Topsin tadi, oke? Kemudian yang kelima itu soal stomata. Menurut jurnal dari Setiawati yang berjudul Karakteristik Stomata Berdasarkan Estimasi Waktu dan Perbedaan Intensitas Cahaya, ternyata stomata pada pagi hari itu terbuka sebesar 5,5 mikrometer dan pada siang hari terbukanya 2,97 kayak gitu loh. Dan pada sore hari itu terbuka 7 mikrometer. Tetapi masalahnya, pertama ya sahabat tani, kalau kita tuh nyemprot di sore hari, maka kalau di sini tuh kemungkinan hujan itu tinggi gitu ya sahabat tani. Artinya alternatifnya apa? Ya nyemprot pagi hari ya enggak. Tetapi juga kalau pagi hari kan sebetulnya resikonya embun ya enggak. Artinya kalau Anda tuh misal nih maksain nyemprot di pagi hari apalagi pada saat ada embun nggak gitu loh. Nah, bisa aja bakal mengurangi konsentrasi dari larutan semprot yang kita aplikasikan. Maka solusinya ya harus agak siangan nih sahabat tani nyemprotnya. Misal kayak jam 8 ke atas kayak gitu loh. Cuman kadang kan karena kita punya lahan yang nggak sedikit kayak gitu ya sahabat tani, dan saking banyaknya yang harus diaplikasikan akhirnya memakan waktu yang banyak misalnya. Sementara kan semakin tinggi waktunya maka semakin menutup stomata tanaman ya enggak. Nah, untuk itu perlu kita tuh akalin gitu ya sahabat tani, pakai apa? Ya pakailah perekat dan juga penembus pestisida. Tujuannya apa? Buat membantu menembuskan dari larutan yang kita aplikasikan pada daun tanaman. Jadi, ingat ya sahabat tani, cari perekat yang berfungsi ganda, selain sebagai perekat pestisida juga penembus pestisida masuk ke dalam daun tanaman, oke? Nah, 5 hal yang saya sebutin tadi, insya Allah ketika diterapin bakal mengurangi biaya-biaya yang nggak perlu dan otomatis bakal jadi lebih hemat. Dan 5 hal ini udah kami coba praktikin kayak gitu ya sahabat tani, dan juga diuji cobakan. Dan ternyata hasilnya lumayan memuaskan. Coba simak apa kata teman kita yang satu ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfani dari Poktan Jaya Bersama. Dengan menerapkan 5 cara untuk menangani penyakit antraknosa, alhamdulillah sekarang penyakitnya sudah sangat berkurang, terutama dengan cara rutin menjaga pH air. Oke, mantap kan? Dan jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, maka silakan kasihkan jempol dan jempol yang banyak ya sahabat tani. Mudah-mudahan manfaatnya bisa lebih meluas lagi pada petani lainnya. Dan di bawah sini ada 2 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi. Boleh klik yang ini, boleh juga klik yang ini. Oke, saya terima kasih. Saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.